Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devia Juliana dengan NPM 212101033 dari program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yang pertama, ada pengertian sumber dan dalil. Hukum kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab masdar al-hukum atau jamaknya mashadir al-ahkam. Kata tersebut tidak diketemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 Hijriyah atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Al-Quran. 1. Pengertian etimologis. Kata Al-Quran merupakan isim masdar dari fi'il madi iqra yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, dan mengumpulkan. Kata Al-Qira'ah dan Al-Quran keduanya merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya pembacaan atau bacaan. 2. Pengertian terminologis. Istilah ahli kalam Al-Quran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiah atau penuh hikmah yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dituliskan di mushaf yang dinukilkan secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah yang membacanya. Kedua, sunnah. Sebagai sumber hukum Islam, kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas yang menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemashuman Nabi terjaga dalam lahir hingga akhir hayatnya. Kata sunnah ditinjau dari segi lugawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti adat atau tradisi dan kebiasaan. Demikian tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-tariq al-mutadah, hasanah, ka'anat, alayyah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah disebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk mufrad ataupun dalam bentuk jamak. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjuk pada pengertian lugawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi sunnah sebagai penguat takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut hemat penulis, sunnah melakukan takkid atau penguat jelas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama menegaskan kedudukan hukumnya, yang kedua memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang. Yang ketiga memperingatkan amaliyah secara awam atas suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. Yang keempat, menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. 2. Fungsi sunnah sebagai penjelas dan menjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran dan fungsinya yang kedua ini, segi-segi tabi'in, sunnah Al-Quran antara lain: 1. Mengikat makna-makna yang bersifat lepas, kedua menghususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam nas-nas Al-Quran, dan yang ketiga menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan ketetapan Al-Quran dan fungsi sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran.